Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kita hormati Bapak Ketua Pengurus Masjid Al-Ikhlas, yang saya hormati Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah yang tetap bersemangat hadir untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah di rumah Allah ini. Mudah-mudahan pahala yang kita dapatkan akan semakin banyak dengan semakin besarnya tantangan yang kita hadapi. Dan mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang akan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari wabah ini dan tetap mengikuti protokol yang sudah ditentukan. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, judul tausiah subuh kita di subuh ini yaitu membangun rumah di dalam surga. Bapak ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, rumah yang kita tempati hari ini adalah rumah yang bersifat sementara. Satu konsep untuk rumah kita itu sekarang, apa dia? Ikan cepat, ikan gabus, makin cepat makin bagus. Apa maksudnya Ustadz? Kalau ada yang meninggal dunia di dalam rumah itu, maka konsepnya tadi, makin cepat makin bagus. Karena ini sesuai dengan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada yang meninggal dunia, kata Nabi, kalau dia baik, maka segerakan dia untuk masuk ke dalam kuburnya. Segerakan dia dikuburkan. Kenapa? Agar dia cepat mendapatkan janji Allah dari amal ibadah, dari kebaikan-kebaikan, dari ketaatan yang dia lakukan selama hidupnya. Sebaliknya, kalau orang itu adalah orang yang dalam pandangan orang jahat, dia bermaksiat selama hidupnya, maka segerakan juga untuk dikuburkan, kata Nabi. Agar apa? Agar yang tinggal tidak mendapatkan fitnah. Maka setiap orang yang punya rumah, apakah rumah pribadi, apakah rumah kontrakan, satu saja konsepnya tadi. Meninggal dunia dia akan tinggalkan rumah itu sesayang-sayang apapun dia dengan rumah tersebut. Semegah apapun rumah tersebut, dia akan pasti tinggalkan. Dan dia akan masuk sebuah alam yang disebut dengan alam akhirat. Maka oleh sebab itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah mengajarkan kepada kita, ketika kita masih hidup di atas muka bumi ini, siap-siapkan bangunan rumahmu di dalam surga nantinya. Karena rumah yang akan kamu tempati di dalam surga, rumah yang tidak akan kamu tinggalkan. Disitulah engkau akan bertempat tinggal selama-lamanya. Khalidina fiha abada. Maka sebuah ayat di dalam surah At-Tahrim, ayat terakhir, Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah menceritakan kepada kita bagaimana istri Fir'aun laknatullahi alaih yang bernama Asiyah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di tengah malam saat Fir'aun dan bala tentaranya tidur. Asiyah sebagai istri yang taat kepada Allah, meskipun suaminya adalah suami yang paling jahat kepada Allah, dia bermohon kepada Allah, Rabbi bnili indaka baitan fil jannah wa najjini min fir'auna wa amalih wa najjini minal qaumidz zalimin. Permintaan Asiyah itu Bapak Ibu, ya Allah, bangunkan untukku rumah di dalam surga. Artinya apa? Allah mengajarkan kepada kita dari doa ini, mumpung kalian masih hidup, langkah pertama yang kalian lakukan adalah jangan lupa meminta kepada Allah, ya Allah, aku punya rumah hari ini, aku tinggalkan nanti suatu ketika kalau aku mati. Tapi
aku masuk ke dalam alam akhirat nantinya belum punya rumah. Oleh sebab itu bangunkan ya Allah untukku rumah di dalam surga. Seperti apa rumah di dalam surga itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Suatu ketika Nabi pernah bersabda, bangunan rumah di dalam surga itu batu batanya terbuat dari emas dan perak. Gelasnya, piringnya semua terbuat dari emas. Di situ ada pelayan-pelayan yang luar biasa. Di situ ada nikmat yang tidak akan terputus dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi semuanya Bapak Ibu dikembalikan kepada seperti apa amal ibadah kita kepada Allah ketika kita hidup di dunia. Maka ada beberapa hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dalam hadis tadi Nabi menjelaskan kepada kita apa jalan-jalan, apa tips yang bisa kita lakukan untuk agar Allah Subhanahu wa taala membangunkan rumah bagi kita di surga. Kembali kepada amal, jazaa'an bima kanu ya'malun. Buah hasil dari perbuatan yang kalian kerjakan kata Allah selama hidup di dunia. Pertama, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, barang siapa yang membangun masjid, meskipun hanya bangunan itu, sumbangannya itu sebesar sarang burung merpati. Merpati yang dimaksud itu sarang burung merpati di padang pasir, Pak. Kalau burung merpati di kita itu kan sarang biasanya dibuatkan atap kecil, ada lubang-lubangnya, ya, agak besar dia. Tapi di padang pasir itu sarang burung merpati itu kecil. Maka siapa yang menyumbang untuk masjid kata Rasulullah, walaupun sebesar sarang burung merpati yang kecil itu. Dan Nabi lanjutkan, au asgharu min dzalik, atau lebih kecil daripada itu. Banallahu lahu baitan fil jannah, maka Allah akan bangunkan baginya rumah di dalam surga. Maka luar biasa ini Bapak Ibu. Untuk rumah Allah ini, kalau kita bangun, kecil saja sumbangan kita, ikhlas kita karena Allah Subhanahu wa taala, Allah ganti nanti dengan rumah di dalam surga. Maka tidak ada kata pelit, tidak ada kata bakhil, tidak ada kata berhitung untuk rumah Allah Subhanahu wa taala. Apa contohnya yang bisa kita dapatkan? Ya mungkin kalau untuk Al-Ikhlas ini sudah lengkap nih Pak, kecuali nanti ada renovasi. Kalau kita pulang kampung Bapak Ibu, ya, yang ke Sumbar, yang ke Siak, yang ke Taluk, atau mungkin yang ke Dumai, banyak orang kadang-kadang ada masjid di pinggir jalan belum selesai, orang kemudian meletakkan bakul, meminta sumbangan, maka itu kesempatan yang luar biasa. 2.000 yang kita sumbangkan, 5.000 yang kita sumbangkan, maka akan ada rumah bagi kita di dalam surga. Dan itu kesempatan, sebab belum tentu kita balik kedua kali di jalan yang sama. Ada kesempatan itu. Kenapa? Masjid sudah selesai, tidak ada lagi orang meminta sumbangan. Maka berikan sesuatu untuk rumah Allah, Allah akan bangunkan baginya rumah di dalam surga. Yang kedua, hadis yang berkaitan dengan bangunan rumah di dalam surga. Suatu ketika Nabi bersabda, barang siapa yang membaca surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dia khatamkan 10 kali kata Nabi SAW. Sekali membaca dia baca 10 kali Bapak dan Ibu. Maka Nabi katakan, banallahu lahu baitan fil jannah, dia akan dibangunkan oleh Allah rumah di dalam surga. Murah Pak rumah dalam surga itu, untuk kita amalkan hari ini. Baca kata Nabi 10 kali Qul huwallahu ahad. Rasanya di antara kita ini tidak ada yang tak bisa membacanya. Semuanya bisa membaca, baik terputus-putus maupun sekali sambung Pak. Qul huwallahu ahadunillahus samadu, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. 15 detik selesai. Satu Qul huwallah kali 10 berarti hanya 150 detik. Hitungan kita tidak sampai 3 menit Bapak dan Ibu. Allah berikan jalan bagi kita. Pulang kita dari masjid ke rumah sambil berjalan, selesai 10 kali itu. Istiqamah kita melakukannya, Allah siapkan bagi kita rumah di dalam surga. Kembali kepada mau atau tidak. Nah, itu aja kuncinya. Yang ketiga Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kata Rasulullah SAW,
Siapa yang melaksanakan salat sunnah rawatib 12 rakaat dalam satu hari, maka Allah akan bangunkan rumah baginya di dalam surga. Salat sunnah rawatib yang kita kenal dengan salat sunnah qabliyah atau salat sunnah ba'diyah. Kalau sebelum salat fardu namanya qabliyah, kalau sesudah fardu namanya ba'diyah. Apa yang 12 rakaat itu? Istri Nabi SAW, kalau tidak salah namanya Ummu Salamah, pernah menyampaikan, Nabi pernah berkata 12 rakaat itu apa saja? 1, 4 rakaat sebelum zuhur. Ini namanya qabliyah zuhur. 4 rakaat, Pak. Berarti ketika selesai azan, la ilaha illallah, waktu zuhur, kesempatan untuk salat sunnah qabliyah 2 rakaat. Tambah lagi 2 rakaat sampai nanti iqamah dikumandangkan, 4 rakaat. Yang kedua kata Nabi, 2 rakaat sesudah salat zuhur, sudah 6 rakaat. Yang ketiga 2 rakaat sesudah salat maghrib, berarti sudah 8 rakaat. Yang keempat 2 rakaat sesudah salat isya, sudah 10 rakaat. Dan yang terakhir 2 rakaat sebelum subuh, yang kita kenal dengan salat sunnah fajar. Siapa yang konsisten, kata Rasulullah, menjalankan salat sunnah qabliyah dan ba'diyah ini, salat sunnah rawatib ini, maka Allah Subhanahu wa ta'ala bangunkan baginya rumah di dalam surga. Inilah yang dilakukan oleh istri-istri Nabi sesudah Rasulullah meninggal dunia. Dari hadis itu, para istri Nabi itu mengatakan, kami tak pernah meninggalkan salat sunnah rawatib ini sesudah Rasulullah mengatakan hal itu kepada kami sampai masuk masa tua kami. Maka mari kita berlomba-lomba, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, salat sunnah rawatib qabliyah atau ba'diyah yang kita laksanakan menjadi jalan bagi kita untuk dibangunkan oleh Allah rumah di dalam surga. Yang terakhir, Bapak Ibu, kata Nabi SAW, sebetulnya banyak, ini kita ambil 4 saja. Siapa yang salat duha 4 rakaat, kemudian dia lanjutkan dengan salat sunnah qabliyah zuhur 4 rakaat, ya, duha 4 rakaat, kemudian lanjut salat sunnah qabliyah zuhur 4 rakaat, banallahu lahu qasran fil jannah au kama qala. Allah tidak hanya membangunkan rumah, Bapak Ibu, tapi diganti redaksinya menjadi qasran. Apa arti qasrun? Artinya istana. Di Pekanbaru ini, sebagus apapun rumah orang, tak ada dipanggil istana. Rumah dinas Pak Samsuar itu, rumah Pak Gubernur kita, itu tidak disebut istana, hanya disebut kediaman resmi Gubernur Riau. Mungkin 2 atau 3 di Riau ini istana. 1 istana Siak, 2 istana apa nih Pak, Gunung Sahilan, ada istana Pelalawan, tak ada lagi yang lain nih, ya. Tapi bagi orang yang sholat 4 rakaat duha, 4 rakaat qabliyah zuhur, Allah bangunkan istana di dalam surga. Masya Allah, Allah berikan ganjaran yang luar biasa. Maka sedikit amal kita, kecil amal kita, luar biasa pahala ganjaran yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mari kita persiapkan rumah kita di dalam surga itu nantinya. Karena rumah yang sekarang akan kita tinggalkan cepat atau lambat, suka atau tidak suka, senang atau tidak senang, semuanya akan kita tinggalkan menuju kepada rumah keabadian kita. Dan itu kembali kepada seperti apa amal ibadah yang kita kerjakan. Allah sudah berikan jalan kepada kita, Nabi sudah berikan jalan kepada kita, semuanya balik kepada kita semua. Mari kita berlomba-lomba, berfastabiqul khairat, menggunakan sisa umur, sisa waktu, sisa kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ini untuk melaksanakan amal saleh, amal kebaikan. Terutama tadi kita bangun masjid sesuai dengan kemampuan kita. Yang kedua, kita baca surah Al-Ikhlas 10 kali. Yang ketiga, kita tidak meninggalkan salat sunnah rawatib qabliyah atau ba'diyah yang 12 rakaat itu. Dan yang terakhir, kita kerjakan salat duha 4 rakaat dan kita lanjutkan dengan salat sunnah qabliyah zuhur 4 rakaat. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Lebih dan kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi